Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap semangat. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pengukuran ya. Jadi materi pengukuran ini kita awali matematika di buku 3C ya teman-teman. Di buku tematik 3C. Tentang materinya adalah pengukuran. Pengukuran di buku tematik 3C. Nah, dari pengukuran alat pengukuran ya teman-teman. Jadi pengukuran dalam buku tematik ini kita akan bahas alatnya ya. Alat ukuran satuan panjang. Jadi alat ukurnya itu apa saja sih? Nah, alat ukuran satuan panjang itu ada beberapa macamnya teman-teman. Seperti yang ada di gambar di samping. Ini ada beberapa seperti ini. Ini. Nah, ini kita akan mengetahui apa sih namanya, kemudian kita akan mengetahui bagaimana kegunaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Kita akan mengetahui alat ukur satuan panjang. Yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Gambar yang seperti ini adalah namanya adalah penggaris. Nah, alat penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur panjangnya suatu benda. Panjang suatu benda misalnya dia itu mengukur panjang buku misalnya, kemudian panjang pensil, kemudian panjang penghapus. Ini bisa digunakan menggunakan penggaris ya teman-teman, menggunakan penggaris. Nah, satuan dari penggaris ini biasanya satuannya menggunakan sentimeter ya. Di situ ada penggaris kalian punya kalian ya. Itu biasanya ada 30 cm, ada yang 10 cm, dan bahkan ada yang penggaris yang Bapak punya yang panjang yang pakai pakai kayu ya, itu ukurannya sampai 1 meter bahkan 2 meter ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada alat ukur satuan panjang. Itu ada namanya ini teman-teman. Ini namanya apa? Ya betul teman-teman. Itu adalah namanya meteran saku. Nah, meteran saku ini teman-teman, ini juga merupakan alat ukur satuan panjang. Biasanya digunakan oleh siapa teman-teman? Ya, oleh tukang ya. Tukang bangunan teman-teman. Meteran saku ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan untuk mengukur lahan suatu bangunan ya, bahan-bahan bangunan, ataupun mengukur kamar ya, kamar, lebar kamar, kemudian dalam kamar, tinggi pintu dan sebagainya. Ini alat ini namanya alat meteran saku. Kemudian juga yang kedua ini ada namanya apa nih teman-teman? Ya, ini namanya meteran pita. Meteran pita ini juga satuannya cm. Oh ya teman-teman, tadi meteran saku ini ukurannya juga menggunakan cm, dan dia itu panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter. Dia bisa sampai 15 meter. Tergantung, biasanya sampai bisa jadi sampai ke 30 meter. Ada ketentuannya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini meteran pita. Meteran pita ini biasanya hanya sampai 200 cm atau 2 meter teman-teman. Nah, meteran pita ini ya biasanya digunakan oleh tukang jahit ya, sebagai tukang jahit untuk mengukur lingkar badan, misalnya mengukur kain dan sebagainya. Itu menggunakan meteran pita ya teman-teman. Selanjutnya ada seperti ini teman-teman. Ini adalah namanya jangka sorong ya teman-teman. Jangka sorong ini teman-teman, ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kedalaman suatu benda menggunakan jangka sorong. Ini namanya jangka sorong teman-teman ya. Menggunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, kemudian di meter juga teman-teman. Ini menggunakan jangka sorong. Kemudian ini ada lagi namanya micrometer scope ya. Micrometer scope ini adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang lebih kecil, misalnya logam yang paling kecil itu teman-teman. Ini menggunakan micrometer scope. Ini skala ukurannya biasanya sampai 0,0
mm ya. Di bawah satuan panjang itu ada yang paling bawah itu namanya milimeter. Jadi dia mengukurnya sampai sedetil ya, sampai sekecil sampai milimeter ya teman-teman. Nah, ini namanya alatnya namanya micrometerscope. Kemudian yang terakhir ada ini teman-teman. Ini adalah meteran gulung. Meteran gulung ini juga biasanya digunakan oleh sama kayak meteran saku, digunakan oleh tukang bangunan atau tukang jalanan proyek. Ini biasanya digunakan untuk meteran mengukur sebuah lahan ya. Ini lebih panjang biasanya di jalan-jalan, biasanya orang-orang proyek menggunakan meteran gulung ini teman-teman ya. Ini adalah kita akan mengenal sebuah alat ukur satuan panjang teman-teman. Paham ya teman-teman? Insya Allah paham. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya satuan panjang itu teman-teman ya. Jadi satuan panjang itu ada apa saja sih? Yang paling tinggi, yang paling rendah juga ada ya. Yang paling tinggi itu ada namanya kilometer teman-teman. Kilometer itu satuan panjangnya paling tinggi. Paling tinggi itu satuannya adalah kilometer. Di bawah kilometer ada hektometer ya. Di bawah hektometer ada dam. Dam itu apa? Dekameter. Kemudian di bawahnya dekameter itu ada namanya meter. Nah, di bawahnya meter ada dm, desimeter. Kemudian di bawahnya desimeter ada sentimeter. Dan terakhir yang di bawah itu namanya milimeter. Yang biasanya Bapak nyanyikan ya. Itu misalnya gini. Penyanyiannya adalah gini teman-teman. Agar kalian hafal, karena ini teman-teman, satuan panjang ini kalian harus hafal ya, dari mungkin dari sekarang sampai nanti ini akan dipakai untuk sampai ke kuliah teman-teman ya. Sampai kuliah kalian masih bisa menggunakan ini, masih digunakan ini. SMP gunakan seperti ini, ada satuan panjang digunakan. Kemudian SMA ya juga menggunakan ini ya. Ini harus tetap kalian pahami dan hafalkan, sehingga nanti ketika materi-materi di level-level selanjutnya ataupun di kelas-kelas selanjutnya itu kalian akan lebih mudah menghafalnya ya teman-teman. Baik, Bapak akan contohkan untuk menyanyi lagu dari satuan panjang ini teman-teman. Cukup mudah ya, kalian tinggal hafalkan saja ya. Bapak akan nyanyikan sampai 2 kali ya. Baik, yang pertama kita nyanyikan seperti ini nadanya teman-teman. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah ya teman-teman, ulang lagi teman-teman, ulang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini adalah satuan panjang. Semoga kalian hafal ya dengan lagu itu, sehingga kalian bisa bisa hafal dari urutan dari tertinggi sampai terendahnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, Bapak akan jelaskan. Nah, di sini ada ke atas ini ya, ada namanya naik. Ada juga namanya turun. Nah, nanti kita akan mengkonversi ya, merubah sebuah satuan panjang. Misalnya satuan panjangnya itu kita akan bahas sentimeter, milimeter, desimeter sampai meter ya. Dari meter sampai milimeter ini yang kita akan bahas. Ya, ini yang akan bahas. Nah, yang di atas-atasnya belum kita bahas, nanti mungkin di kelas selanjutnya, kelas 4, kelas 5 nanti akan menggunakan kilometer dan seterusnya. Baik teman-teman, jika teman-teman perhatikan, jika dia naik ketika kalian akan mengkonversi satuan panjang, jika dia naik akan dibagi teman-teman ya. Dibagi berapa Pak? Ya, sekali naik, satu kali naik itu dibagi 10 ya. Satu kali naik dibagi 10. 2 kali naik Pak, misalnya sentimeter ke meter nih, sentimeter ke meter naik berapa kali? 1, 2 kali naik. Nah, kalau 2 kali naik berapa? Dibagi berapa? Bukan 10, bukan jadi 20, tapi jadinya 100. Tinggal tambahin 01-nya lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 kali naik 10 ya, dibagi 10. 2 kali naik 100, 3 kali naik 1000 dan seterusnya ya.
Seperti halnya naik, turun juga ya. Ketika turun itu beda ya. Turun itu bedanya apa? Bedanya kalau turun itu dikali ya teman-teman. Dikali berapa? Dikali 10, 1 kali turun. Dikali 100, 2 kali turun. Dikali 1000, 3 kali turun. Paham teman-teman? Paham ya? Insya Allah paham. Semoga kalian paham ini ya teman-teman. Kemudian kita coba langsung latihannya untuk mengkonversi satuan panjang. Konversi satuan panjang. Contoh misalnya ada 15 desimeter ya, 15 desimeter dijadikan sentimeter. Konversi itu merubah ya teman-teman, merubah dari desimeter ke sentimeter. 15 desimeter itu berapa sentimeter sih teman-teman? Nah, kita lihat desimeter ke sentimeter, naik atau turun. Nah, ini lihat desimeter ke sentimeter, naik atau turun? Turun berapa kali? Sekali. Berarti diapain kalau turun? Dikali. Kalau sekali berapa? 10. Berarti 15 desimeter itu turun 1 kali dikali 10. Ya, jadi 15 dikali 10 sama dengan 150 cm. 150 cm. Jadi 15 desimeter sama dengan 150 cm. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya ada begini teman-teman. Biasanya ada satuan panjangnya seperti ini. Jadi ada 5 desimeter lebih 4 cm. Nah, kita akan jadikan sentimeter teman-teman. Di sini sudah ada sentimeter, 4 cm-nya tetap, tidak ada konversi karena sama satuannya. Nah, di sini 5 desimeter ya, desimeter jadiin sentimeter teman-teman. Desimeter ke sentimeter turun sekali, berarti 5 dikali 10 ya. Ya, 5 dikali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50 cm. Nah, ditambah 4 cm. Jadi sama dengan 54 cm. Jadi 5 desimeter 4 cm sama dengan 54 cm. Oke, teman-teman, contoh selanjutnya teman-teman. Contoh selanjutnya adalah tentang yang pembagian teman-teman ya. Contoh selanjutnya adalah tentang pembagian. Misalnya ada 200 cm teman-teman. 200 cm jadikan meter nih teman-teman. Jadikan meter ini teman-teman. Jadikan meter berarti cm ke meter itu naik berapa kali teman-teman? Ya, naik 2 kali cm ke meter. 1, 2. Berarti diapain teman-teman? Ya benar, dibagi ya. Dibagi ya, naik 2 kali dibagi 100. Jadi 200 bagi 100 sama dengan 2 meter. Jadi sama dengan 200 cm sama dengan 2 meter. Nah, contoh lagi misalnya ada 150 mm ya, 150 mm jadiin cm, milimeter kejadiin cm. Naik sekali berarti dibagi 10, 150 dibagi 10 15. Maka jawabannya 15 cm. Contoh lagi teman-teman, Bapak punya contoh untuk perkaliannya 200 misalnya seperti ini ya. Ini konversinya jadi dijadikan milimeter. Jadi ada suatu benda ya, panjangnya 200 cm lebih 15 mm. Ini akan dijadikan milimeter. Bagaimana caranya? Ini yang sudah milimeter sudah didiamkan saja, tinggal 200 cm jadikan milimeter ya. Milimeter ke sentimeter ke milimeter ya teman-teman. Jadikan sentimeter ke milimeter. Turun berapa kali? Sekali. Berarti dikali teman-teman, dikali 10 ya. 200 dikali 10 jadi 2000 ya teman-teman. 2000 mm. Tinggal ditambahin dengan yang 15 ini ya. 2000 ditambah 15 mm jadi 2015 mm ya teman-teman
ya. Itu mungkin yang Bapak ingin sampaikan terkait satuan panjang ya, terkait satuan panjang di buku tematik 3C ya teman-teman. Kita akan belajar itu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Bapak selalu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian memang belum paham ya teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asyik, mudah, menyenangkan. Dadah teman-teman.